Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nabila Permana, nomor absen 29 dari kelas 8G. Di sini saya akan menceritakan tentang peta konsep buku Ini Aheng Bukan Dilan yang ditulis oleh Niswa Hasana dan diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lovable Redaksi. Novel ini menceritakan tentang kisah seorang mahasiswa jurusan hukum bernama Henry atau sering dipanggil Aheng. Aheng memiliki watak yang ceria, konyol, dan senang bercanda dengan teman-temannya. Namun di balik semua kekonyolannya, Aheng menyimpan banyak masalah terpendam dalam hidupnya. Awal cerita dimulai dengan kecerobohan Aheng yang menabrak mobil Haris, anak dari wakil rektor kampusnya. Haris meminta ganti rugi kepada Aheng, tetapi Aheng mengaku tidak punya uang. Permasalahan mobil Haris ini akhirnya tidak dilebih-lebihkan karena bantuan Caca selaku pacar Haris. Caca yang menanggung semua biaya ganti rugi mobil Haris, tetapi Aheng merasa tidak enak dan berniat mengganti uangnya kepada Caca dengan menyicil. Karena kejadian itu, Aheng terlibat utang piutang dengan Caca dan hubungan mereka semakin dekat, yang menyebabkan keduanya pelan-pelan saling menaruh perasaan. Di tengah keadaan yang sedang panas, Aheng mendapat info bahwa Haris menjadikan Caca sebagai pacar hanya sekedar bahan taruhan, dan Haris memiliki selingkuhan bernama Hera. Dalam kejadian tersebut muncul seorang anak konglomerat bernama Juan. Ketika Juan muncul, lambat laun Caca mengetahui sifat dari Haris dan berakhir putus. Aheng dan Juan berusaha menemani dan menghibur Caca. Bisa dibilang Aheng dan Juan sama-sama menaruh perasaan kepada Caca. Aheng memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik. Ibunya sudah meninggal dan ia tidak berkomunikasi lagi dengan ayahnya. Aheng ternyata memiliki relasi sebagai saudara tiri dengan Juan. Aheng dan Juan memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Terdapat waktu ketika Aheng harus bertemu Juan yang terlihat memiliki niatan untuk mendekati Caca. Namun Aheng tidak menyerah dalam mendekati Caca. Pada akhirnya Caca dan Aheng berpacaran, walau di awal kisah cinta mereka ternyata Juan dan Caca akan dijodohkan oleh orang tuanya. Namun mendapat pertentangan dari kedua belah pihak, terutama Caca dengan alasan sudah berpacaran dengan Aheng. Karena alasan tersebut, Aheng akhirnya dikeluarkan dari kampus oleh Sonia, mama kandung Juan. Drama kekeluargaan mereka pun tersebar luas di media sosial. Semua masyarakat mengetahui rahasia keluarga Juan dan Aheng. Berita semakin memanas karena banyak informasi-informasi salah yang tersebar dan oknum-oknum yang berusaha menjatuhkan Aheng. Aheng pun menghilang berniat untuk menenangkan diri. Teman-teman Aheng termasuk Haris yang tiba-tiba menjadi akrab dengan circle Aheng pun membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari orang-orang yang berani mencaci maki Aheng. Juan yang merasa kesal dengan ulah mamanya itu pun marah dan tidak mau patuh lagi terhadap ibunya. Pada akhirnya terungkap, Aheng ditemukan dan Kalista, ibu kandung Aheng yang meninggal, ternyata adalah pemilik warisan tunggal dari perusahaan yang lebih tinggi daripada perusahaan Wijaya, ayah kandung Juan dan Aheng. Dan terungkap juga kasus pembunuhan Kalista yang dilakukan oleh Sonia. Permasalahan tersebut akhirnya dibawa ke jalur hukum dan Aheng mendapat haknya yang sudah terkubur lama, yaitu menjadi pewaris perusahaan ibunya. Fakta-fakta tersebut terungkap oleh Sean selaku kakak kandung Kalista. Sean sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Wijaya dan Sonia terhadap Aheng, keponakannya. Kehidupan Aheng pun menjadi tentram dan harmonis setelah naik daun menjadi penerus perusahaan Winelson. Tak lupa juga ia memperbaiki hubungannya dengan kakaknya, Juan. Tak lama kemudian, Aheng dan Caca menikah dan hidup bahagia. Meskipun sudah menjadi anak yang sukses dan menjadi suami Caca, kekonyolan dan tingkah absurd Aheng tetap ada dan melekat dalam dirinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.